Renegade Immortal Chapter 119. Keretakan spasial di medan perang asing terjadi karena pertempuran yang tak terhitung jumlahnya yang terjadi di sini. Jika bukan karena fakta bahwa serikat budidaya datang dan menstabilkan tempat ini, itu akan sudah runtuh. Apa yang ada di sisi lain dari keretakan ruang adalah lautan bintang. Tempat itu dipenuhi dengan energi dan makhluk aneh. Sepertinya tidak ada orang yang masuk keretakan yang keluar, namun para pembudidaya transformasi jiwa tahap akhir itu berteleportasi segera setelah mereka masuk, sebelum kekuatan hisap mencapai kekuatan maksimumnya. Hal paling menakutkan tentang keretakan spasial di medan pertempuran asing adalah kekuatan hisap. Bahkan pembudidaya transformasi jiwa memiliki masalah dengan itu. Hisapnya sangat kuat, sehingga bahkan bisa menyedot energi spiritual. Jadi jangan berpikir untuk melarikan diri. Itu hanya satu alasan mengapa mereka berbahaya. Alasan lainnya adalah tidak ada yang tahu persis di mana keretakan spasial terhubung. Mereka hanya mendengar dari beberapa penggarap yang sangat kuat bahwa ruangnya gelap gulita dan perasaan ilahi Anda terperangkap di dalam tubuh Anda begitu Anda tiba di sana. Titik cahaya tiba-tiba muncul dalam keretakan ruang dan melayang di dalam itu. Jika seseorang melihat dari dekat, mereka bisa melihat api jiwa berkilau samar. Waktu perlahan berlalu. Setelah jumlah waktu yang tidak diketahui, titik cahaya itu terus melayang di angkasa. Api jiwa itu menunjukkan tanda-tanda menghilang. Waktu berlalu dan cahaya masih sangat redup. Hanya bara api samar yang tersisa dari api jiwa. Suatu hari, bayangan raksasa tiba-tiba melayang ke arah cahaya. Setelah diperiksa lebih dekat, bayangan itu adalah mayat besar. Tubuh ini tampaknya sama dengan tubuh anggota klan setan raksasa. Namun, jika seseorang memperhatikan dahi tubuh itu, tidak ada palu, tetapi sebuah kapak. Kapak hitam. Jika ada anggota klan iblis raksasa ada di sini, mereka akan langsung mengenali itu sebagai tanda dari suku leluhur mereka. Saat tubuh menyentuh cahaya, sepotong asap keluar dari tubuh. Asap itu mengambil sosok seseorang dan menampakkan ekspresi serakah ketika ia melompat ke cahaya. Ini adalah jenis makhluk khusus yang hidup di dalam medan pertempuran asing. Ia melahap segalanya, apakah itu tubuh, harta sihir, atau jiwa. Melompat ke arah tubuh, tetapi menjerit dan mencoba melarikan diri. Namun, cahaya itu langsung menyerap makhluk itu, hanya menyisakan tubuh. Setelah menyerap makhluk itu, cahaya itu menjadi lebih terang dan jiwa api di dalamnya menjadi lebih kuat. Pada saat itu, Wang Lin terbangun. Agar lebih akurat, jiwanya terbangun. Ketika dia bangun, dia tidak memiliki kesadaran karena dia hanya bola api jiwa. Perasaan yang sangat dingin datang dari dalam jiwanya. Ada api yang sangat besar di sebelah jiwanya. Meskipun api ini melepaskan aura jahat, Wang Lin tidak ragu-ragu untuk melompat ke arahnya. Cahaya tiba-tiba masuk ke kepala raksasa dan perlahan-lahan menetap di dalam. Jiwa Wang Lin bisa dianggap dikelilingi oleh api iblis ketika dinginnya pergi dan jiwanya secara bertahap tenang. Waktu perlahan berlalu lagi. Periode waktu ini bahkan lebih lama dari yang sebelumnya. Selama periode waktu yang lama ini, tubuh Wang Lin perlahan-lahan melayang di medan perang asing. Tidak yakin apakah itu karena tubuh itu berisi jiwa Wang Lin, tetapi lebih banyak dari makhluk-makhluk itu muncul untuk mencoba melahap Wang Lin. Namun, mereka semua ditelan olehnya sebagai gantinya. Perasaan ilahinya tumbuh lebih besar dan api jiwanya semakin kuat. Semakin kuat dia, semakin banyak makhluk ini muncul seperti orang gila, ingin melahapnya. Wang Lin tidak tahu bahwa tubuh tempat dia berada seperti suara raksasa di dunia yang gelap ini. Wang Lin tidak tahu persis berapa banyak waktu yang telah berlalu. Sejak dia terbangun, dia merasa lapar dan telah melahap beberapa makhluk itu. Dia hanya tahu bahwa setiap kali dia melahap satu, dia bisa merasakan pikirannya menjadi lebih jernih. Akhirnya, suatu hari, Wang Lin teringat saat kelahirannya, 16 tahun bersama orang tuanya, hari-hari di sekte Heng Yu. Dan dia akhirnya ingat Teng Huayuan. Gelombang kesedihan datang dari jiwanya saat dia menyadari apa yang telah terjadi. Pada saat terakhir, si Tunan mengambil risiko untuk menyelamatkannya dan membawanya ke medan perang asing. Saat itu terjadi keretakan ruang, surga yang menentang manik-manik mengalami perubahan. Agar lebih akurat, itu menghilang tanpa jejak. Tapi Wang Lin bisa dengan jelas merasakan bahwa surga yang menentang manik tidak menghilang. Itu secara misterius menyatu dengan jiwa Wang Lin. Dapat dikatakan bahwa surga yang menentang manik telah meleleh dan menyatu dengan jiwa Wang Lin.
Karena itulah, dia mampu melahap semua makhluk misterius dan kuat itu. Si Tunan tidak mati, tetapi memasuki kondisi tidur yang permanen. Hal terakhir yang dia lakukan sebelum tertidur adalah membungkus jiwa orang tua Wang Lin dengan Nascent Soul untuk tidur dengannya. Orang tua Wang Lin bukan pembudidaya, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk dihidupkan kembali atau memiliki tubuh. Wang Lin hanya ingin menjaga orang tuanya agar mereka tidak menghilang. Setelah dia memulihkan semua ingatannya, dia menyadari bahwa perasaan ilahinya telah menjadi besar. Tubuh raksasa itu tampaknya tidak dapat menahannya lagi dan mulai hancur. Tidak berdaya, Wang Lin meninggalkan tubuh raksasa itu. Rasa dingin kembali lagi. Dia melayang melalui ruang, mencari tubuh berikutnya untuk dimiliki. Proses perjalanan melalui kekosongan untuk menemukan mayat yang berbeda berlangsung untuk waktu yang lama. Demikian juga, makhluk misterius terus datang kepadanya untuk dimangsa. Jiwa ilahinya menjadi lebih kuat, memakan makhluk kuat ini secara bertahap menjadi kebiasaan Wang Lin. Dia berhenti melahap mereka sambil membela diri, tetapi dia secara aktif mencari mereka ketika dia tidak. Atau bisa dikatakan bahwa Wang Lin sudah terlalu lama di sini, cukup lama baginya untuk mencari melalui ingatannya sendiri beberapa kali. Dia mulai menganalisis semua yang telah dia lakukan. Setelah dia selesai menganalisis semua yang telah dia lakukan, dia menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Saat itulah dia tiba-tiba teringat akan buku formasi yang dia beli. Dia segera mengingat isi buku itu dan mulai mempelajarinya. Ketika dia benar-benar menguasai formasi dasar dalam buku, dia kembali ke keadaan tidak ada hubungannya. Pada tahun-tahun yang tak terhitung ini, Wang Lin telah melihat banyak keretakan spasial yang mengarah ke pintu keluar, tetapi akal ilahinya telah menjadi terlalu besar untuk dilewatkan melalui celah-celah ruang kecil ini. Tetapi dia menemukan bahwa ketika perasaan ilahinya tumbuh lebih besar, keretakan ruang akan pecah ketika dia menabrak mereka. Namun, setelah satu atau dua tabrakan, keretakan spasial secara otomatis akan hilang. Satu atau dua tabrakan tidak cukup untuk menyebabkan keretakan spasial runtuh. Itu karena indera ilahi tidak cukup kuat. Jadi Wang Lin mulai melahap makhluk-makhluk itu seperti orang gila. Dia benar-benar menyerah pada gagasan menemukan tubuh untuk dimiliki. Sebaliknya, ia dengan cepat bergerak melalui kekosongan. Setiap kali dia menemukan salah satu makhluk misterius itu, dia akan segera bergegas dan melahapnya. Hidup ini berlanjut untuk waktu yang lama. Setiap kali dia melihat keretakan ruang, dia akan membantingnya. Dia tahu bahwa dia akan dapat menyebabkan keretakan spasial runtuh dalam satu atau dua serangan dalam satu hari. Tetapi seiring berjalannya waktu, Wang Lin menemukan bahwa makhluk misterius di kekosongan tampaknya telah menghilang. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat menemukan yang lain. Jadi dia meningkatkan cakupan pencarian. Suatu hari, Wang Lin merasakan perasaan ilahi yang serupa dengan ukurannya sendiri. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menemukan jiwa ilahi sekuat miliknya. Suara kabur memasuki jiwa Wang Lin. "Anda lulus persidangan," katanya. Wang Lin terkejut. Dia dengan cepat menggunakan metode yang sama untuk mengirim pesan. "Bagaimana saya bisa pergi dari sini? Mengapa Anda ingin pergi?" "Tidak ada cara untuk pergi." Setelah pemilik suara mengirimkan pesan itu, dia perlahan mundur dan menghilang. Wang Lin merenung sedikit. Dia bisa mendengar kedinginan dalam kata-kata jiwa itu. Dia menyadari bahwa di dalam kekosongan ini ada jiwa-jiwa dengan indera ilahi yang sama kuat atau lebih kuat daripada miliknya. Mereka masing-masing harus memiliki wilayah mereka sendiri. Setelah Wang Lin memasuki wilayah lain, itu akan menjadi pertempuran sampai mati bersama mereka. Setelah pertemuan tak terduga ini, Wang Lin pergi ke arah lain dan menemukan bahwa ada 3 jiwa lagi dengan indera ilahi yang besar seperti miliknya. Melalui beberapa pertukaran, Wang Lin menemukan bahwa dengan kekuatan saat ini, ia tidak dapat menembus celah spasial dalam 1 atau 2 pukulan. Tetapi tekad Wang Lin untuk kembali kuat, dia datang dengan ide gila. Dia menyebarkan perasaan ilahi untuk menutupi seluruh wilayahnya. Semakin luas indera ilahinya menyebar, semakin kuat gangguan yang ditimbulkannya. Wang Lin dengan hati-hati mengawasi area yang diliputi oleh akal ilahinya. Di sebelah kanannya, keretakan ruang tiba-tiba muncul. Tanpa ragu-ragu, Wang Lin mengirim sepotong rasa ilahi ke dalam keretakan ruang. Saat indera ilahi memasuki keretakan ruang, ia memotong bagian dari indera ilahi itu.
Saat keretakan ruang hilang, ia kehilangan kontak dengan perasaan ilahi itu. Ekspresi Wang Le tidak berubah saat ia menunggu keretakan ruang berikutnya muncul. Renegade Immortal Chapter 120. Zhu Hao adalah murid generasi ke-6 dari Sekte Senero di negara budidaya peringkat 3 Julu. Dia duduk di atas batu raksasa, dia sedang menyortir keuntungannya dari tahun-tahun, ketika giok transmisinya tiba-tiba mulai bergetar. Suara yang sangat tergesa-gesa memasuki benaknya. Cepat, datanglah ke barat laut derajat 48. Sepotong akal ilahi tanpa pemilik muncul. Orang yang mengirim pesan adalah teman baik yang dia temui di medan perang asing bernama Geyang. Mereka berdua tahap akhir pendiri yayasan pembentukan. Mereka sering bergabung untuk membunuh orang demi harta mereka. Jadi hubungan mereka sangat baik. Saat Zhu Hao mendengar ini, ekspresinya segera berubah. Dia menjadi sangat bersemangat. Rasa ilahi adalah hal yang paling berharga di medan perang asing. Bahkan lebih daripada bekerja harta sihir. Hanya pembudidaya yang kuat yang jiwa baru lahir telah melarikan diri dari tubuh mereka. Tetapi kemudian meninggal, memiliki peluang kecil untuk meninggalkan sedikit akal ilahi. Zhu Hao tidak mengerti penggunaan spesifik dari rasa ilahi. Tetapi dia tahu bahwa ketika dia memasuki medan perang asing, kurir tersebut mencantumkan hal-hal yang diinginkan oleh negara-negara budidaya yang lebih tinggi, dan akal ilahi ditempatkan dalam 10 besar. Barang-barang dalam daftar harus dikembalikan begitu mereka mendapatkannya, dan mereka akan menerima hadiah tertentu untuk mereka. Berpikir tentang hal itu, Zhu Hao dengan cepat terbang ke barat laut. Setelah dia tiba, dia menemukan bahwa sejumlah besar orang telah berkumpul di sini. Di kejauhan, ada penghalang besar yang mengelilingi titik biru. Bintik biru ini melayang di udara tanpa bergerak. Mata Zhu Hao mengungkapkan keserakahan saat dia menampar tasnya, mengambil garpu hitam, dan menyerbu. Adapun Wang Le, dia diam-diam menunggu keretakan ruang muncul. Tiba-tiba, 8 celah spasial muncul dalam akal ilahinya. Potongan akal ilahi Wang Lin dengan cepat memasuki celah dan terputus. Dia telah mengirimkan 8 bagian dari indera ilahinya. Proses ini berlanjut ketika indera ilahi Wang Lin menjadi semakin kecil saat dia mengirimkan bagian-bagian indera ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Dalam ketiga ini bertahun-tahun, medan perang asing telah memasuki kondisi gila. Sejak saat itu, ketika Zhu Hao dan Ge yang mengambil bagian dari indera ilahi akan muncul setiap hari, menyebabkan semua orang di medan perang asing menjadi gila. Tidak dapat dibayangkan bahwa banyak indera ilahi ini muncul di medan perang asing. Jika negara-negara budidaya tingkat atas mengetahui tentang peristiwa aneh ini, itu akan segera menarik perhatian mereka. Tetapi dalam 3 tahun ini, mereka belum mengirim siapapun untuk memeriksa medan perang asing. Medan perang asing memasuki kondisi yang tidak stabil untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Orang-orang di dalam tidak bisa pergi dan orang-orang di luar tidak bisa masuk. Penyebab masalah adalah keretakan ruang. Dalam dekade terakhir ini, ada terlalu banyak keretakan ruang. Beberapa pintu masuk dipenuhi dengan keretakan ruang yang tak terhitung jumlahnya. Para ahli dari negara budidaya peringkat 4 dan 5 sampai pada kesimpulan bahwa medan pertempuran asing akan runtuh. Jika bahkan Nasten Soul masuk sekarang, itu bisa menyebabkan keruntuhan. Mengenai meminta negara budidaya peringkat 6 untuk memperbaikinya, harganya terlalu besar. Bahkan jika mereka tahu tentang jumlah besar rasa ilah yang muncul di dalam medan perang asing, mereka masih tidak akan melakukannya. Dan itu mempertimbangkan fakta bahwa harga akan dibagi di antara negara-negara budidaya peringkat 5. Dan yang paling penting, ada lebih dari 1 medan pertempuran asing. Jadi benar-benar tidak perlu memperbaiki yang ini. Aturan umum yang dulunya adalah medan perang asing tidak dapat dipertahankan lagi, itu hanya ditinggalkan. Tapi apa yang menyebabkan semua ahli menggaruk-garuk kepala adalah bahwa medan perang asing ini seharusnya masih bertahan ribuan tahun sebelumnya runtuh. Apa yang bisa terjadi dalam dekade terakhir untuk mempercepat keruntuhannya? Mereka tidak tahu bahwa semua ini disebabkan oleh Wang Lin. Jika bukan karena dia membanting ke semua keretakan spasial, ini tidak akan terjadi. Aliran waktu dalam kekosongan berbeda dari aliran waktu di medan pertempuran asing. 100 tahun di kehampaan hanya 1 tahun di medan perang asing. Agar lebih akurat, waktu yang dihabiskan Wang Lin untuk membanting keretakan ruang adalah 7 tahun di luar, tetapi 700 tahun di kehampaan. 700 tahun pukulan terus-menerus dari Wang Lin menyebabkan medan perang asing runtuh lebih cepat. Saat ini,
tidak ada pembudidaya dari peringkat 4 atau 5 negara budidaya berani memasuki medan perang asing. Mereka hanya bisa mengirim pesan ke para pembudidaya di dalam. Mereka mengatakan kepada mereka untuk membatalkan pembersihan, bekerja sama untuk mengumpulkan semua akal ilahi, dan pergi melalui array transfer. Wang Lin telah kehilangan jejak waktu karena jiwanya menjadi semakin kecil. Saat ini, dia tidak lagi harus memotong akal ilahi. Dia sedang menunggu keretakan besar. Pada hari ini, dalam akal ilahi Wang Lin, keretakan spesial beberapa kali lebih besar dari biasanya muncul. Tanpa ragu-ragu, Wang Lin masuk. Mei Liang telah mengarahkan pandangannya pada harta ajaib. Harta sihir ini sangat mirip dengan cahaya hitam yang dia lihat sebelumnya. Keduanya bisa terbang sendiri. Dia mengejar harta ini selama 3 hari dan benar-benar lelah. Dia tersenyum masam pada pedang ungu di hadapannya dan diam-diam berpikir bahwa jika pesawatnya tidak dicuri, dia bisa dengan mudah menyusup dan tidak akan terlalu lelah sekarang. Berpikir tentang pesawat ulang-alik, dia mau tidak mau berpikir tentang cahaya hitam itu. Dalam 10 tahun ini, dia tidak bisa tidak berfantasi tentang harta itu, karena harta itu dikejar oleh anggota klan iblis raksasa. Pasti ada surga yang menentang harta. Setiap kali dia memikirkannya, dia tidak bisa menahan nafas. Mei Liang bergumam pada dirinya sendiri, terowongan transfer untuk pergi dari sini tidak akan terbuka awal atau terlambat. Tetapi tepat ketika batas waktu 50 tahun saya sudah naik. Tapi apapun yang terjadi, saya akhirnya bisa pulang. Dalam beberapa tahun terakhir, ini menjadi terlalu berbahaya. Itu semua karena indera ilahi yang telah muncul. Setelah saya mendapatkan pedang terbang itu, saya akan kembali ke titik pengumpulan. Hai si, adik magang junior. Anda harus menunggu saya. Anda tidak dapat menolak saudara magang senior. Saya seorang yang kasar dan hanya saya yang benar-benar mencintaimu. Tapi 50 tahun telah berlalu. Seperti apa penampilan adik magang junior sekarang? Ya, dia mengembangkan metode God War dan saya mendengar bahwa itu memiliki kemampuan untuk membuat Anda tetap terlihat muda. Jadi paling-paling dia akan terlihat 30 tahun. Jika dia sudah menjadi wanita tua, maka saya mungkin juga menyerang hampea dari puluhan orang dari kuil Dewa Perang yang datang ke sini. Hanya 10 atau lebih yang tersisa. Setelah saya kembali, para tetua akan memfokuskan sumber daya pada saya untuk membantu saya berkultivasi, dan botol pil yang saya terima sebelumnya sangat kuat. Hanya 1 pil akan membuatku tetap muda. Setelah saya pergi, saya hanya akan terlihat seperti pemuda berusia 20 tahun. Berkat itu, saya dapat memiliki wanita yang saya inginkan. Mei Liang tersenyum nakal ketika dia tiba-tiba mendapatkan motivasi. Sama seperti Mei Liang merasa bangga, 2 sinar cahaya tiba-tiba mendekat. Sekejap mata, mereka tiba di sebelah Mei Liang. Salah satu lampu menerobos melewatinya ke arah pedang ungu, mengungkapkan seorang pemuda berusia 30 tahun. Ekspresinya menjadi gelap ketika dia menangkap pedang terbang dan melemparkannya ke dalam tasnya tanpa memegang sepatah kata pun. Dia kemudian berbalik untuk menatap dingin ke Mei Liang. Sinar cahaya lainnya menunjukkan seorang pria paruh baya berpakaian hitam. Dia berdiri di belakang Mei Liang dan samar-samar tersenyum padanya. Ekspresi Mei Liang berubah ketika dia berkata, "Su Hao, Jiang." Dia mengeluh dalam hatinya. Dia telah melihat orang-orang ini dari kejauhan sebelumnya. Keduanya memiliki nama buruk karena mereka suka membunuh orang untuk mencuri harta mereka. Mei Liang dengan tegas merobek tasnya untuk dipegang dan melemparkannya ke Su Hao. "Rekan kultivator, inilah semua yang saya temukan selama saya di sini. Kalian bisa memiliki semuanya. Saya hanya ingin hidup saya," pintanya. Su Hao kaget. Dia mengambil tas memegang dan memindainya dengan akal ilahi. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu adalah orang paling tidak berperasaan yang pernah saya temui, tetapi juga yang paling praktis. Baik, aku akan membiarkanmu pergi kali ini." Ingatlah, Mei Liang santai dan hendak mundur ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia batuk seteguk darah saat pedang terbang menembus dadanya. Tubuhnya bergetar ketika dia merasa hidupnya mengering. Dia memaksa tubuhnya untuk berbalik dan menatap Giang ketika dia berkata, "Kamu." Giang melambaikan tangannya ketika pedang terbang itu terbang kembali ke arahnya. Dia berkata, "Aku tidak mengatakan aku akan membiarkanmu pergi." Dengan itu, dia pergi tanpa melihat Mei Liang. Su Hao membuat suara dan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Gi yang membunuh Mei Liang
karena dia membenci kenyataan bahwa Mei Liang memberikan tas memegang padanya. Dia dan Liang memiliki perjanjian, tas pegangan milik siapapun yang memegangnya terlebih dahulu, dan mereka tidak bisa memperdebatkannya lagi jika Mei Liang telah memberikan tas memegang Ge Heng. Zhu Hao akan melakukan sama. Kesadaran Mei Liang sudah kabur ketika bayangan adik magang juniornya muncul di hadapannya. Dia secara bertahap menutup matanya. Tepat pada saat itu, keretakan ruang besar muncul di sebelah Mei Liang dan jiwa besar keluar. Saat jiwa muncul, ia berhenti dan dengan cepat mengebor tubuh Mei Liang. Mata Mei Liang tiba-tiba terbuka. Sinar cahaya keemasan melesat dari matanya. Luka di dadanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Segera, dia benar-benar pulih. Suara dingin datang dari mulutnya. Teng Huaiyuan, aku, Wang Lin, kembali. Akal ilahi kembali. Tiba-tiba, semua perasaan ilahi di medan perang asing milik Wang Lin, apakah itu di dalam tas seseorang yang dipegang, disempurnakan oleh seseorang, di dalam tubuh seseorang, atau diperebutkan, semuanya mulai bergetar. Keping rasa ilahi satu demi satu berkumpul ke arah Wang Lin dari medan pertempuran asing. Kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hati setiap kultivator yang memiliki sepotong akal ilahi.